Nama lengkap saya Yayan Maududi, panggilan Yayan. Berjualan ake sejak tahun 2013 di Jalan Karyawan. Halo Sobat Budaya, bertemu lagi dengan saya Sa'dan dalam segmen Sambang Konco Ake yang diinisiasi sepenuhnya oleh Museum Gubuk Wayang dan ditayangkan dalam channel YouTube Gubuk Inovatif. Ya Sobat Budaya, kita bersama melestarikan kebudayaan Indonesia dengan cara yang termudah, yaitu dengan subscribe, share, dan komen postingan ini ya, agar para maestro budaya Ake Indonesia tetap lestari dan menginspirasi kita semua. Ake sebagai salah satu hasil bumi yang sangat fenomenal dan juga sangat banyak diperbincangkan di masyarakat ini, merupakan salah satu dari batuan setengah mulia yang banyak ditemukan di berbagai belahan dunia. Bahkan di Indonesia pun sekarang ini ake menjadi salah satu primadona di masyarakat. Selain itu, banyak juga dijual sebagai souvenir yang memiliki nilai filosofis serta memiliki nilai sejarah tersendiri. Ake terdiri dari unsur kalsedon dan kuarsa sebagai bahan penyusun utamanya. Pertama kali ake ditemukan oleh para ahli geologi, yaitu di sepanjang garis Sungai Acheter yang ada di Sisilia sebagai bahan manik-manik yang digunakan oleh masyarakat di sana. Pada masa Hindu-Buddha di Indonesia, ake digunakan juga sebagai salah satu bahan pondasi tiang pancang candi. Pada masa modern ini, ake banyak dijual sebagai souvenir dan juga memiliki nilai filosofis tersendiri. Untuk itu, mari kita berbincang-bincang dengan beberapa pelestari budaya ake yang ada di Mojokerto dalam segmen Sambang Konco Ake. Baik Sobat Budaya, kita sekarang sudah ada di salah satu lokasi orang-orang yang berjualan ake, yaitu ada di Jalan Karyawan, Kota Mojokerto. Yang mana jalan ini berdekatan juga dengan kelenteng tertua di Mojokerto, yaitu Kelenteng Hok Sian Kiong yang ada di sebelah timur. Dan jalan ini juga tidak hanya menjual ake saja, akan tetapi dari berbagai bentuk benda-benda kuno, baik itu keris, baik itu beberapa benda lainnya, nanti bisa kita lihat di sekitaran jalan ini. Untuk itu, mari ikuti segmen kami hanya di Sambang Konco Ake. Mantap! Baik Sobat Budaya, pada kesempatan kali ini kita ada di salah satu stand ake yang ada di Jalan Karyawan, Kota Mojokerto. Dan ini kita sudah ada di salah satu pojok ake yang ada di deretan stand sebelah timur. Nah, ini kita bersama dengan Pak Sinten, Pak, nama ini, Pak? Yayan. Pak Yayan, nama lengkapnya apa, Pak? Yayan Maududi. Yayan Maududi. Ini asalnya dari Mojokerto sendiri, Pak? Enggak, saya asal dari Bojonegoro. Oh, asalnya dari Bojonegoro nih Sobat Budaya. Jauh tiba ya. Wonten melancong sampai Mojokerto. Berkeluarga di Mojokerto juga, Pak? Ya, saya di Mojokerto mulai tahun 1998. 98. Ya. Bapak, untuk berjualan ake ini jenengan mulai bisnisnya itu dari tahun berapa, Pak? 2000, sebenarnya mulai dari dulu kan, sebelum saya jualan ake ini kan saya kerja di Indomobil. Iya. Di Indomobil Surabaya mulai tahun 96 sampai 2017. Tapi saat masih kerja, saya mulai tahun 2012 tuh sambil untuk nambah penghasilan gitu ya, karena tertarik dengan hobi saya memang dari kecil gitu. Nah kemudian 2017 saya resign
mengajukan pensiun dini, kemudian nekuni hobi saya. Gitu. Ya. Jadi mulai 2017 tadi resign terus langsung menekuni hobi, fokus ke hobi ake ngoten nggih. Ya. Berjualan ake. Ya, ya. Ngoten nggih. Nah, Pak, untuk jualan ake di sini tadi niki jenengan beli dari pengrajin atau mungkin jenengan membuat sendiri di rumah, Pak? Kalau jenis-jenis batu yang saya jual ini saya ngambilnya bisa dari online, juga dari pedagang sesama komunitas. Ada yang kita moleskan dari teman tukang poles. Jadi rata-rata niki kebanyakan online. Dari online, oke. Baik. Nah, untuk Bapak berjualannya ini di sini aja atau memang juga pakai online juga, Pak? Ya, ada online di Facebook sama ngelapak di sini. Nah, Pak, biar Sobat Budaya ini juga tahu, biar nanti teman-teman yang ada di seluruh wilayah Indonesia juga tahu nih, Bapak dulu punya ide jualan ake seperti ini. Rentetan ceritanya bagaimana, Pak? Kok bisa sampai terjun ke dunia perakian nih, Pak? Mungkin dari kecil atau seperti apa, ngoten? Sebenarnya di luar dugaan kalau ternyata saya menekuni dunia perakian ini sebenarnya dari hobi. Dari kecil kakek saya itu dulu juga penggemar batu. Jadi mulai SMP kelas 2 saya mulai memakai batu ake. Sampai kelas 2, nah kemudian sampai SMA, sampai kuliah dulu. Tapi saat belum booming itu kan saya udah kerja di Indomobil situ gitu. Nah tahun 2014 awal kalau nggak salah itu kan booming kan ya. Jadi naluri kehobian saya ini karena saya memang dari dulu suka, saya lebih lebih bersemangat gitu untuk mengoleksi. Nah dari situ beberapa teman kantor itu banyak yang tertarik. Ya akhirnya banyak tertarik, kemudian banyak yang beli juga. Akhirnya saya berpikir kenapa nggak saya kembangkan itu. Akhirnya ya saya kerja di mobil sambil jualan batu ake itu. Baik. Jadi kalau peribahasanya sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Kurang lebih. Ya, jadi sekalian jualan ake, sekalian kerja masih di Indomobil waktu itu. Ya, Nah, terus Bapak terus dilanjutan nih. Untuk jualannya di rumah aja atau mungkin langsung di sini atau mungkin lewat online atau seperti apa? Istri kan juga punya usaha catering di rumah. Jadi kalau ke rumah saya membantu usaha istri saya. Saya cukup jualan online sama yang di lapangan. Oh begitu. Ya, jadi tetap ada bisnis yang dijalankan, tetap juga di sini juga bisa laku lewat online juga, Pak. Baik. Bapak, untuk buka tutup tempat jenengan ini dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Saya buka mulai jam 8 sampai jam 4 sore. Jam 4 sore. Untuk lokasinya di sini aja atau mungkin pindah-pindah, Pak? Di sini aja. Di sini ya. Sama teman-teman paguyuban yang lain juga tadi. Ya. Baik. Tapi kadang kalau ada pelanggan yang menginginkan COD ketemu di rumah, di tempat ya saya layani. Dibawa semua ngoten, Pak? Enggak, beberapa aja sesuai pesanan. Oh, baik. Gitu. Nah, Pak, untuk jenis-jenis yang jenengan jual ini jenisnya niku yang ikonik apa saja nih, Pak? Kalau jenis permata ada ruby, ada safir, ada jamrud, ada topaz, kemudian ada jedik, masih banyak lagi. Terus yang jenis batu-batu Nusantara itu bacan, hijau garut, kemudian ada bio Aceh, bio Papua, jenis-jenis agate lainnya banyak jenis. Buahnya kalau kita sebutkan seperti itu banyak jenis batu itu. Sampai nggak habis. Ya ribuan benar. Nah, Pak, untuk tadi dikatakan ada ruby. Ruby ini yang mana, Pak? Yang ruby ini yang warna. Oh, yang warna ini boleh diambil, Pak? Sekedap ditunjukkan ke Sobat Budaya di kamera biar nanti Sobat Budaya juga tahu yang namanya ruby. Oh, cantik banget nggih. Nah, Pak, kalau boleh tahu nih filosofi dari ruby itu seperti apa ini, Pak? Ruby itu identik dengan keanggunan ya. Jadi keindahan kalau buat yang cewek atau para perempuan ya. Tapi kalau untuk laki-laki itu lebih kepada
warna biasanya dipakai orang-orang kantoran. Biasanya size yang kecil tapi yang size yang small gitu. Kalau untuk ruby sendiri ini asalnya memang dari Indonesia atau dari pundi Pak? Ruby banyak dari luar negeri. Oh, banyak kan malah dari luar negeri. Ya, dari kalau kebanyakan di Indonesia ini dari, kalau di Afrika dari Tanzania, kemudian dari Madagaskar, Mozambik. Ya, ada Kongo juga ada juga. Kalau yang dari Asia itu dari Burma, Thailand juga ada, tapi kualitas bagus lebih banyak dari Burma. Dari Burma. Kalau dari Indonesia sendiri untuk ruby dari mana daerahnya Pak? Ruby sampai saat ini Indonesia belum ditemukan. Belum ditemukan. Ya, kalau dari Indonesia. Tapi sebenarnya ada Bang ya. Yang kalau menyerupai itu biasanya banyak. Sebenarnya kalau mau eksplorasi kayak di luar negeri, sebenarnya kan wilayah atau daratan Asia Tenggara ini kan nggak beda jauh, kayak Burma, Thailand, ya kemudian Malaysia, ya Brunei, misalnya kan daerah-daerah tropis kan ya. Sebenarnya kalau secara geografis kalau mau dieksplor sebenarnya ada aja gitu. Kan sebenarnya itu kan tergantung letak daratan dari jenis asal dari jenisnya tadi ya. Jadi intinya itu Indonesia memang sebenarnya kaya, tapi cara merawatnya atau mengeksplorasinya itu masih kurang, betul Bang. Sebenarnya Indonesia itu juga banyak batu-batu yang sudah go internasional tuh. Kalau Indonesia kan khususnya Aceh. Aceh ini gioknya luar biasa. Kalau dari Tiongkok itu banyak yang eksplorasi di sana. Dan sebenarnya banyak yang kemudian diolah di sana, kemudian dijual kembali Indonesia atau di negara-negara lainnya. Di daerah mana tadi Bapak? Ya bisa di Singapura, bisa di Thailand, bisa karena Aceh ini yang terkenal itu kan jenis serpentin ya sama neprit. Nah ini ciri khas bio Aceh yang yang mempunyai keindahan. Kalau dari si kualitas kayak kalau bagus itu juga harganya mahal juga gitu. Gak kalah dengan bio ke luar negeri sepertinya sama Burma. Jadi malah yang dari Aceh itu banyak yang dicari oleh luar negeri Bang ya? Iya ada. Terus dari Papua itu dari namanya giok nabire ya. Giok nabire itu juga sama. Kalau kualitasnya bagus juga mahal, puluhan juta juga. Baik. Nah, Bapak, untuk pelanggan jenengan nih Pak, pelanggan jenengan ini dari daerah Mojokerto sendiri atau mungkin dari daerah lain nih Pak? Oh banyak dari luar kota. Oh malah dari luar kota ya? Dari Surabaya, dari Jombang, Kediri, dari Gresik. Karena online tadi gitu. Juga ada yang dulu sebelum COVID itu banyak yang tiap minggu datang ke sini banyak. Cuma kan semenjak COVID 2 tahun yang lalu ini kan banyak yang harus di rumah menjaga diri ya makanya sekarang agak sepi ya karena disebabkan oleh COVID itu pandemi. Nah Bapak, harapan jenengan setelah mungkin nanti COVID-nya selesai atau mungkin setelah pandemi statusnya dicabut, itu harapan ke depan bagaimana Pak? Ya, kalau saya sebagai penjual juga penghobi ya juga sebenarnya batu akik ini kan bisa dibilang juga bagian dari budaya Nusantara, karena ini punya sejarah kayak batu jamrut, batu marjan ya, dan batu Sulaiman zaman dan sebagainya. Itu punya sejarah unik. Jadi udah ratusan tahun bahkan ribuan. Makanya kenapa kalau kita bicara ini nggak bisa hilang karena ada sejarahnya. Nah cuma yang menjadi harapan kita sebagai pedagang ini kan terutama dari pemerintah daerah gitu. Sebenarnya untuk melestarikan budaya itu kita nggak bisa mau berjuang sendiri gitu. Betul sekali. Sisi lain kita memang harus berkolaborasi. Kita berharap karena ini juga bagian dari sumber penghidupan ya. Kalau nggak dibantu dari pemerintah ya banyak lah. Misalkan sebenarnya saya punya harapan, saya punya dagangan yang bagus-bagus itu kan butuh modal. Betul. Misalkan yang di sini belum ada ya, kemudian kita bisa memenuhi harapan pelanggan. Oh batunya kok
tambah bagus. Nah itu kan butuh modal juga. Betul. Nah terus kemudian yang kedua dari sisi bantuan mempromosikan. Nah ini yang saya perhatikan dari pemerintah daerah mungkin masih kurang tersentuh gitu ya. Karena kan kalau kita bicara dagang atau bicara transaksi ini kan juga butuh promosi. Misalkan setiap ini ada event-event prameran, kemudian ada ada pejabat setempat misalkan yang ikut membantu mempromosikan. Semua itu butuh perhatian dari pemerintah daerah. Ya, semoga semuanya bisa terfasilitasi nantinya Bapak, dan semoga pandemi cepat selesai dan harapan kita bisa benar-benar terrealisasi di waktu-waktu yang akan mendatang. Ya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga terus semangat untuk menginspirasi masyarakat Indonesia. Amin. Terima kasih Pak G. Sama-sama. Bareng monggo. Baik Sobat Budaya, demikian ulasan kami tentang akik yang ada di Jalan Karyawan, Kota Mojokerto dalam segmen Sambang Konco Akik. Semoga dapat menginspirasi kita semua dimanapun kita berada. Dan salam budaya menyatukan bangsa. Sambang Konco Akik di Gubuk Inovatif, mantap!